Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky mau bacakan tentang ada apa dengannya dan ada apa dengan diriku saat ini dan akan datang, ya. Ini general reading, bukan pick a card seperti biasa. Ini setiap bulannya ada apa denganku, ada apa dengannya saat ini dan akan datang, dan ada apa denganku saat ini dan akan datang. Oke, kita membaca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal. Oke, sebentar ya. Oke, ada apa dengannya dan diriku saat ini dan akan datang. So, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Oke, kita ambil energinya. Insya Allah, Allah mengizinkan dan memberikan 90% lagi readingan aku menjadi nyata di masa yang akan datang. Aku tetap meminta kepada Allah bagaimanapun ini tarot hanya sebagai penarik energi di bawah alam sadar siapapun yang kita reading, termasuk diri kita, dan insya Allah ini sebagai payung buat kita semua agar kita tidak kena hujan kembali dengan sesuatu yang buruk, yaitu dengan memperbaiki niat dan tindakan kita dan juga spiritual kita kepada ilahi. So, kita mulai ya. Ada apa dengannya dan diriku saat ini dan akan datang. Ada apa dengannya dulu ya. Kita ambil energinya. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Oke. Kita lihat di bottom of the decknya. Ini dari kemarin dia pengen banget ya ngomong sama kamu, karena dia kangen banget dan dia pengen banget ya ingin bicara, tapi memang dia belum bisa kan ya, karena dia tahu apa yang dia jalani saat ini salah, dan dia selalu memimpikan kalian siapapun ya, memimpikan kita. Dia kangen banget, pengen sekali telepon kalian, tapi memang belum bisa ya, energinya belum bisa karena mereka masih banyak yang harus diselesaikan dan membuat mereka tertahan untuk bisa bicara dengan kita. Tapi dia selalu memimpikan kita karena dia merindukan kita sangat-sangat dalam. Oke. Kita lihat ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Ini dari tadi ya, padahal sudah aku kocok, sudah aku shuffle ya, selalu kebuka. Ya, dia selalu bilang kalau mereka itu membuat hidup dia sial dan sial. They are only give my life all is shit. I hate them. Jadi dia merasakan hidupnya ini sial ya dengan mereka, dan makanya dia menginginkan kalian. Dia ingin bicara sama kalian, tapi memang belum saatnya ya. Tapi dia memimpikan kalian. Oh my god, my mom miss you. Beneran loh, ini berapa kali aku shuffle, kalian sudah lihat ya. Shuffle lagi, terus juga berbeda hari shuffle lagi. Ini kartunya keluarnya ini lagi. Ini energinya ya. Banyak banget penyesalan yang dalam banget ya.
Even if you don't want to be with me after everything happened, I will accepting your dedication. Ya dia tahu, makanya dia mau nelfon kalian itu takut ya, takut di reject, karena dia tahu dia rindu banget sama kalian, dan dia juga memimpikan kalian setiap malam ya di sini. Waalaikumsalam. Dan dia ingin banget menelpon kalian, tapi memang belum saatnya. Satu juga mamanya itu benar-benar rindu sama kalian. Aku merasa mamanya ya, entah kalian juga sama atau tidak. Ini soalnya aku ready sudah berapa hari ya, udah beberapa hari ini selalu mamanya yang merindukan kita. Ya aku insya Allah sih mamanya sehat-sehat aja ya, insya Allah ya. Di sini yang aku lihat, kita lihat tentang ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Di sini yang kulihat dia sangat sulit ya mencari keuangan untuk kehidupannya dia, karena kan dia sebenarnya ingin bebas ya, selalu memberikan perhatian dengan orang lain dengan janji pernikahan, tunangan ya, ataupun partnership. Ternyata dia inginnya kebebasan ya, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kesuksesan, tapi ternyata kebebasan yang mereka dapati itu membuat mereka sulit untuk mendapatkan kehidupan. Di sini pun mereka banyak sekali permasalahan dengan komunikasi, entah dengan kamu dan juga orang-orang sekelilingnya. Karena yang kulihat di sini, dia memang orangnya selalu ingin kestabilan dan tidak pernah menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Pasti lambat sekali, karena mereka selalu imetur, ya. Selalu imetur, merasa bisa mengendalikan dan juga merasa tidak merasa bersalah. Jadi di sini apa yang mereka jalani, kebodohannya dia itu membuat dia banyak kesulitan dalam kesuksesan dia sendiri, terutama dalam mencari kehidupan ya di sini. Jadi tutup lubang gali lubang untuk mempunyai keuangan, makan, tempat tinggal gitu ya. Maka dia sulit sekali untuk mendapati keinginannya dia di sini. Ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Di sini aku lihat, they are only give all my life, all is shit, I hate them. Dia menyimpan ya rahasia dari orang ketiganya ini. Dia tidak terbuka tentang apa yang dia rasakan, dan dia juga merasa tidak nyaman dari orang ketiga ini. Jadi dia merasa gini loh, dia coba menutupi apapun tentang orang ketiga dari kamu, tapi ternyata orang ketiganya itu membuat kehidupan dia banyak kesialan, sehingga dia banyak ketakutan juga dari orang ketiga ini ya, karena hancur kehidupannya. Apa yang dia tutupi tentang orang ketiga ini dari kamu, tapi ternyata hancur ya. Kenapa? Ya karena orang ketiga ini membuat kehidupan dia banyak kehancuran, banyak kesialan ya di sini. Sehingga yang aku lihat ya, dia benar-benar menjadi orang yang ketakutan dalam healingnya dia. Bahkan spiritualnya dia pun hancur dari orang ketiga ataupun orang-orang sekitarnya dia yang membuat toxic di sini. Dan di masa yang saat ini, my mom miss you. Dia kangen banget ya mamanya. Dari kemarin aku reading, tadi pun aku reading, mamanya keluar lagi. Ini energinya benar-benar tentang orang tua ya, kalau feeling aku, yang merindukan kasih sayang dan kebahagiaan anak.
ya, tentang masa lalu, pernikahan, orang tua, ya di sini. Jadi gini, mamanya ini mengingatkan dia tentang komitmen yang kalian sudah jalin. Ini membuat dia memutuskan untuk kembali dan menjujurkan masa lalunya kalian untuk berkomitmen. Dan yang aku lihat, banyak sekali rahasia yang dia simpan juga terhadap mamanya tentang orang ketiga ini, terutama dari kehancuran kehidupannya dia dari orang ketiga. Dan dia coba untuk mengambil keadilan ya tentang mamahnya. Dia akan melakukan suatu kejujuran kembali lagi ke masa lalu, yaitu bersama kamu, untuk berkomitmen untuk bisa healing dari kehancurannya dia dengan orang ketiga. Di sini dia pun tahu kalau kalian tidak mau bersama dia setelah apa yang telah terjadi, ya dia akan terima apapun keputusannya kalian di sini. Karena dia tahu terlalu banyak pilihan yang dia hadapi, yang dia cari, sehingga dia banyak membuat kalian terlunta, diabaikan, dan dia berpikir sekali dengan cara ini membuat dia banyak penyesalan dan kecewa dari cinta yang datang ke dia tapi mengabaikan kalian yang jauh dari dia. Dia juga merasa berpikir banget apa yang dia lakukan selama ini tidak membuat dia bahagia dengan kesenangan orang-orang yang dia pilih di dekat dia. Dia rindu dengan kalian, dia kangen, dia ingin kembali sama kalian. Dan dia juga merasa kecewa ya dengan pilihan dia saat ini, karena dia telah mengabaikan koneksi twin flame-nya kita. Tapi dia memantau kalian, dia mengawasi, dan dia masih menginginkan kalian. Walaupun dia tahu kalian masih mencintai tapi tidak bisa bersama dia, karena dia tahu apa yang dia lakukan tidaklah baik. Di sini dia juga belajar untuk tidak gegabah lagi dalam mencari pilihan, dan dia pun belajar tentang tindakan, ucapan untuk kembali sama kamu agar tidak mengecewakan kamu lagi. So, masa yang akan datang, dia banyak berpikir gimana caranya untuk kembali sama kamu, walaupun ya ujungnya pasti kamu tolak gitu, tapi dia sudah siap dengan semua pilihannya kamu. Dan di sini dia coba untuk merahasiakan perasaannya dia secara diam-diam tentang kehancuran dirinya, karena dia coba untuk healing di sini. Dan orang ketiganya ini memang menginginkan pernikahan, ya, menginginkan pernikahan, tapi dia tahu dengan orang ketiga ini ataupun orang lain selain kamu, ya, ini membuat dia banyak kehancuran dalam usahanya dia selama ini dia jaga. Dan dia tahu orang ketiga ini menginginkan keadilan, yaitu dengan pernikahan dan meninggalkan komitmen bersama kamu. Tapi di sini mamanya berbicara sehingga dia memutuskan orang ketiga ini insya Allah secepatnya. Dan karmiknya, ya, dia akan memutuskan karmiknya insya Allah secepatnya. Energi bisa cepat dan lambat, semua tergantung dari kitanya dekat dengan Allah atau tidak, yaitu kita secara tulus atau tidak dalam melakukan sesuatu hal. Dia memutuskan orang ketiga ini dan menjujurkan ingin kembali ke masa lalunya bersama kamu untuk bisa komitmen, karena dia juga mau menghormati tentang hubungan tradisional, yaitu pernikahan. Karena mamanya menginginkan kamu dan dia kembali. Dia tahu kalau kalian tidak akan langsung bisa menerima dia, bahkan dia sudah siap kalian tolak, karena dia belajar dari kekecewaannya dia untuk datang ke kalian lagi, tidak mau gegabah, tidak mau ceroboh, tidak mau salah lagi, karena dia ingin berkata jujur. Di sini yang kulihat. So, kita lihat ada apa denganku saat ini dan akan datang.
reconciliation. Let go of the control issue. Ada kartu nyempil, tulisannya Twin Flames, guys. Oh my goodness, ini tanda loh. Kartu masuk loh. Padahal sudah aku shuffle, ini kartu, beda kartu. Ternyata masuk ke sini. Subhanallah. Ini akan aku taruh di sini ya. Sangat-sangat kental ini koneksinya, sangat dalam, tajam banget. Getting to know each other. Iya, about twin flame. Getting to know each other. And true love. Your calling soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. This is the romance of the lifetime. Ya, di sini kamu juga merasa ya, ini adalah cinta sejati. Tapi memang kamu harus bisa melepaskan isu ini dulu. Ya, karena untuk mengenal satu sama lain, apakah dia benar adalah cinta sejatiku atau bukan. Karena kamu akan memanggil dia, ataupun kalian bersama akan sama-sama berdoa dan meminta keajaiban dari ilahi. Apakah benar ini cinta sejati atau hanya cinta kepalsuan? Dan yang kulihat di sini memang reconciliation. Di sini yang kulihat ya, kalian memang ada keinginan untuk kembali rujuk, tapi kalian sudah hancur karena kalian merasa dia menyimpan rahasia orang ketiga dari diri kalian, sehingga kalian melepaskan isu ini, yaitu dengan meninggalkan hubungan komitmen ini dengan dia, karena kalian ingin mengenal satu sama lain tentang hubungan ini, perjalanan twin flames. Ya, karena di sini ada twin flames juga ya. Jadi ini benar-benar masuk banget ya, the best banget ini reading. Sorry guys kalau aku bilang the best, karena ini subhanallah ya, aku nggak hanya taruh, memang sudah di shuffle gitu loh. Aku minta kepada ilahi untuk menarik energi di bawah alam sadarnya kita semua. Dan di sini adalah kamu ingin melepaskan tentang perjalanan twin flame, karena kamu ingin mengenal lebih dalam apa arti twin flames. Karena di sini as you reveal you innermost selves to each other, you bond depends. Jadi memang kamu ingin mengenal dia dulu nih. Ini kan ada dua perempuan ya. Ya, yang mana kamu ingin tahu dia lebih memandang kamu atau orang tersebut. Ya. Karena kamu ingin mengenal koneksi ini lebih dalam. The answer to your question involves a spiritual based romantic relationship. Ya, karena kamu ingin berdoa untuk bisa meyakinkan apakah hubungan ini memang twin flames atau kepalsuan. Ya, di sini karena ada twin flame palsu, yaitu hampir sama ya dengan yang asli, yaitu toxic karmic relationship dan twin flames. Kita lihat ya, dari reconciliation, ada apa denganku saat ini. Ya, kamu merindukan untuk kembali, tapi di sini yang aku lihat kamu takut hancur dari apa yang dia rahasiakan dari kamu ya. Di sini ada apa denganku saat ini. Ada apa denganku yang akan datang. Di kamu di sini ada Temperance, Eight of Cups,
the Knight of Wands, and the Eight of Swords, Eight of Pentacles. Oke. Gini, kamu tadinya yakin dia adalah partnership kamu. Kamu yakin dia adalah masa depan kamu, dan kamu yakin dia adalah seseorang yang bisa melindungi dan menjaga sampai masa tua kamu. Tapi ternyata kamu mencari informasi nih tentang siapa dia. Ini membuat kamu benar-benar ingin mencari tahu tentang kepalsuannya dia, kebohongannya dia, yang selama ini kamu hadapi banyak sekali on off dalam komunikasi, sehingga kamu sini kompetisi untuk mencari informasi tentang dia, dan kamu mendapati nih tentang kepalsuannya dia, pengkhianatannya dia. Dan di sini aku lihat kamu memberikan kesempatan lagi memperbaiki adanya kebohongannya dia, dengan tujuan kamu ingin stabil hubungan. Kamu coba ukir kembali harapan bersama dia, tapi ternyata dia memulai kembali mengambil aksinya. Bahkan kamu juga di sini memberanikan diri melepaskan hubungan ini, meninggalkan seseorang yang datang dan pergi, dan kamu juga berani mengambil resiko untuk meninggalkan dia karena kamu ingin healing, ingin berdamai dengan masa lalumu, yaitu melepaskan the let go of the control issue. Oke, so kita lihat tentang ada apa denganku saat ini. Nine matching ya, mirror nggak? Subhanallah ya, mirroring loh. Di sini aku menangis jadinya. Ada rasa ingin kembali, tapi di sini kamu justru takut akan kembali dengan dia, seseorang yang pasif mengekspresikan cinta. Kamu takut tentang rahasia orang ketiganya itu, dan kamu juga tidak nyaman dengan cara dia mencintai kamu dan mencintai dia, sehingga kalaupun kamu kembali sama dia, ujungnya akan hancur lagi. Ini yang membuat kamu menjadi tidak nyaman dalam hubungan ini, dan kamu merasa hubungan ini seperti hubungan rahasia. Pada akhirnya, di sini aku lihat kamu menjaga jarak dengan dia untuk kembali, karena kamu menjaga rahasiamu sendiri juga, terutama dalam healing kamu. Dan kamu juga takut ya tentang dia mentinggalkan kamu. Di sini kamu sangat menjaga diri, ketakutan dari cara dia mencintai kamu dan ingin kembali sama kamu secara diam-diam. Kalian tidak bicara di sini, tapi kamu juga tahu memakai telepati kalau dia masih memiliki orang lain ketika dia mau kembali sama kamu. Tapi kamu merasa hancur jika kembali sama dia, karena kamu masih tidak nyaman dengan orang yang dia sembunyikan. Di sini kamu coba melepaskan masa-masa isunya kalian, karena kamu sudah menyerah, kamu sudah pasrah, kamu sudah tidak mau lagi memperjuangkan, karena selama ini perjuangan kamu pun tidak dihargai oleh dia. Ini yang membuat kamu ingin meninggalkan hubungan ini 5-5 yang penuh dengan trauma perubahan yang aku lihat, dan kamu juga merasa sulit sekali untuk bisa melepaskan isu ini karena kamu terkadang masih kangen, tapi kamu juga sudah pasrah, sudah lelah, sudah capek. Dan di sini kamu menjadi orang yang sebenarnya sulit untuk meninggalkan dia, ya. Memang aku akui sulit, tapi insya Allah bisa di sini, ya, insya Allah bisa. Karena kenapa? Karena kamu coba untuk mengontrol dirimu untuk melepaskan isu tentang mereka dan orang ketiga. Karena kamu ingin meninggalkan sesuatu yang sudah hilang. Kamu ikhlaskan, kamu tidak mau lagi berperang tentang sesuatu yang membuat kamu merasa diabaikan.
Di sini yang aku lihat, kamu juga sedih dengan kehilangannya dia, tapi inilah caramu. Ya aku bilang sulit, padahal aku nggak tahu ya. Subhanallah, lagi dikasih kartu banyak kesulitan, kesusahan tentang kehilangan ini. Kamu juga sulit untuk melupakan dia, kamu sulit untuk melepaskan isu ini, tapi kamu harus melepaskan mau tidak mau, walaupun kamu merasa sulit untuk kehilangan dia. Dan yang akan datang, kamu coba untuk mengenal satu sama lain. As you realize your innermost self to each other, your bond depends. Jadi kamu coba untuk mencari jawaban di dalam perasaan hatimu sendiri, ya, satu sama lain. Apakah kalian akan mengenal satu sama lain selama kalian tidak berkoneksi, tidak berkomunikasi di sini? Yaitu tentang benarkah hubungan kita adalah twin flames? Karena dia pun masih berpikir, benarkah hubungan kita twin flames? Ini mirroring loh guys. Dia berpikir loh, reflection. Dan dia belajar tentang hubungan twin flames ini. Karena dia merasa kalian itu ya tidak akan kembali lagi sama dia setelah dia menyakiti kalian berkali-kali. Dan di sini kamu pun berpikir, getting to know each other, reflection, yaitu pemikiran. Kalian ingin tahu, dia pun sama, dia bermeditasi atau dia mencari spiritual, itu dengan merenung diri tentang koneksi ini. Begitupun kalian sama, ini mirroring loh guys. Ya, di sini kalian ingin meninggalkan. Kalian sulit untuk meninggalkan masalah ini, tapi kalian lelah, capek. Sedangkan di sini dia ingin kembali sama kalian, ingin komitmen lagi dari masa lalunya, karena dia menginginkan mamanya bahagia di sini. Di sini kalian coba ingin mengenal satu sama lain. Three of Coins. Oke, getting to know each other. Jadi gini, di masa yang akan datang, selama kalian tidak berkoneksi, kalian akan mendapati seseorang yang baru. Begitupun dia sama. Tapi di sini, ya, kalian saling mengenal satu sama lain dengan orang yang baru juga ini. Apakah komitmen ini bisa diselesaikan atau harus dilepaskan begitu aja? Karena di sini kamu nggak mau salah pilih lagi. Dan aku lihat di sini kamu juga coba untuk membuka hati dengan orang lain, karena kamu tidak mau terluka lagi, terutama dalam perjalanan twin flames yang selama ini membuat kamu lelah, capek. Kamu benar-benar harus mengenal seseorang yang benar, equal, yaitu seimbang dengan diri kamu. Karena perjalanan twin flame adalah cerminan diri kita. Jodoh cerminan diri kita. Artinya ya bisa menikah. Karena di dalam surat An-Nur aja yang ayat 26, ya, jodoh adalah cerminan diri kita. Orang baik ketemu orang baik, walaupun harus melewati sesuatu yang buruk dulu untuk bisa membayar karma kita yang di masa lalu. Orang buruk dengan orang buruk, oke? Di sini, karena kamu ingin sesuatu kehidupan yang benar-benar stabil, tidak ada kesulitan lagi, terutama tentang komitmen, keuangan, kestabilan, dan mengenal satu sama lain dalam koneksi twin flame ini. Jadi kalau yang kelihatan di sini, dia ingin kembali sama kamu, tapi kamu sedang ingin bebas, ingin melepaskan dan ingin berkomitmen dengan orang lain, karena kamu ingin mengenal perasaan kamu, koneksi kamu sama dia ini benar nggak twin flames. Dan ini membuat dia berpikir kembali untuk bisa bicara sama kamu. Dia mengawasi kalian karena dia juga banyak penyesalan. Dia berpikir banyak sekali karena selama ini dia mengabaikan kalian. Makanya dia tahu kalaupun kalian tidak mau bersama dia lagi setelah dia menyakiti kalian, dia terima di sini. Karena yang aku lihat di sini, ketika kalian mau kembali sama dia, kalian takut kehancuran kembali karena kalian tahu dia masih menyimpan perasaan dengan orang lama, orang ini ya, karmiknya ya. Dan ini membuat kalian sulit ya untuk mendapati kebahagiaan yang pernah hilang.
Dan kalian yang aku lihat juga coba untuk mengenal orang lain lagi di sini, karena kalian ingin melepaskan kontrol isu ini karena kalian sudah lelah, dan kalian berbagi dengan orang lain karena kalian ingin mengenal satu sama lain dan ingin memahami dengan orang lain itu juga apakah dia adalah twin flameku juga. Gini loh, twin flame itu sebenarnya bisa aja sih dapat 2 ya, kalau feeling aku. Semua tergantung dari chartnya setiap individual. Kalau satu orang mempunyai chartnya 3 elements, yang satunya pasangannya punya 2 elements ya, tapi berbeda yang satunya, itu bisa. Kalau feeling aku ya, insting aku, karena itu adalah kelengkapan ya, kelengkapan, kesempurnaan dalam elements, yaitu saling memberi satu sama lain dalam elements energi. Dan ketika kalian dipersatukan menjadi 4 elements, itu bisa menjadi motivasi satu sama lain, tapi juga bisa menjadi malapetaka kalau kalian tidak bisa diiringi dengan spiritual dan dengan prinsipal dalam spiritual kalian. Dan di sini yang aku lihat juga bisa mempunyai misi tentang kehidupannya kalian ya di dalam dunia ini, yaitu melengkapi satu sama lain elemennya kalian dan mempunyai misi untuk kedamaian. Semua tergantung dari pasangannya kalian ya, bisa mengikuti spiritual atau tidak. Ya bagus-bagus sih kalau mengikuti spiritual, jadi benar-benar twin flames mempunyai misi untuk bumi gitu ya, untuk memberikan kedamaian. Tapi kalau tidak diikuti dengan spiritual, otomatis akan menjadi karmik selalu, karena kan tidak ada basic tentang ketuhanan. Oke? So yang aku lihat seperti itu ya. Kamu merasa tidak nyaman dengan cara dia mencintai kamu karena kamu tahu dia masih mempunyai seseorang, yaitu orang ketiga, sehingga kamu ingin meninggalkan hubungan ini, melepaskan isu-isu tentang perselingkuhan yang selama ini membuat kamu banyak kehilangan harta, rumah tangga, hubungan, bahkan kamu menjadi seorang yang sulit untuk meninggalkan dia. Tapi mau tidak mau kamu harus bisa melawan kesulitan kamu di sini karena kamu sudah lelah, sudah tidak dihargai. Sehingga kamu coba untuk bermuka lagi dengan orang lain karena kamu sudah mulai ingin mengenal siapa diri kamu dan juga orang-orang lain, apakah bisa menjadi twin flame kamu atau tidak. Di sini kamu coba untuk mencari tahu energi twin flame itu yang sebenarnya bagaimana, dan kamu coba untuk berbagi dengan orang-orang sekeliling kamu untuk mendapati kesempurnaan kehidupan setelah kehilangan. Biasanya begitu ya, dimana kita kehilangan dan kita ikhlas dan kita rela, insya Allah akan diberikan lebih baik lagi. Itu hukum alam ya. Apalagi kalau kita dengan spiritual, pastinya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi memang semua butuh proses, tidak ada yang instan ya guys. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ini satu saran buat kamu ya, untuk healingnya buat kalian. Contoh, new romance is imminent, either with a newcomer or through recognitions, passion in your exciting relationship. Be open to giving and receiving love. Ya di sini ada cinta baru ya, yang menginginkan kamu banget. Ini sesuatu yang baru akan datang. Atau kamu bisa melewati segala rintangan dan hasrat kamu untuk bisa meneruskan relationship ini. Semua tergantung dari kalian. Kalau menurut aku, feeling aku ya, kalau buat aku ingin kenal dulu orang baru. Serius ya, karena aku ingin mengenal tentang diri aku, orang baru dan juga orang lama. Karena aku tidak mau lagi kehilangan ya. Di sini yang aku inginkan, tapi nggak tahu kalian ya. Semua tergantung kalian ya. Raya, yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind, and spiritual growing right now. Ya, seperti yang aku bilang, dimana kita lebih spiritual, akan dibukakan pintu baru oleh ilahi, dan kita harus bisa merilekskan ya, dan juga memberikan seluruh jiwa kita
dan bergantung penuh kepada ilahi, insya Allah apapun yang kita inginkan akan dipenuhi. Tapi memang semua butuh proses, tidak ada yang cepat, dan akan ada cinta baru, dibukukan pintu baru oleh ilahi. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.